Sosokan memberi rapor merah kepada Kejagung. Kejagung malah menjawab dengan data. Dan Kejagung pamer telah menyelamatkan uang negara sebesar 15 triliun rupiah. Nah, data dari mana ya kira-kira Indonesia Corruption Watch menilai kinerja Kejaksaan Agung dan memberikan rapor merah? Data dari mana ya? Padahal data dari Kejaksaan Agung kemarin di semester pertama, yaitu bulan Januari hingga Juni, Kejaksaan Agung telah menyelamatkan uang negara sebesar 15 triliun rupiah. 15 triliun rupiah itu uang yang sangat banyak sekali. Tetapi kenapa ya ICW kok malah memberikan rapor merah? Padahal banyak loh kasus-kasus yang telah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Ya seperti halnya kasus apa itu korupsi yang sudah berpuluh-puluh tahun lalu tidak terjamah dan sekarang ini Kejaksaan Agung sudah menangkapnya. Banyak berita-berita yang beredar. Tetapi dari rapor yang diberikan oleh ICW ke KPK, ke Kejaksaan Agung, bahkan ke kepolisian, semuanya mendapatkan rapor merah. Ya menurut saya sih KPK sekarang ini lebih independen. Kepolisian juga sekarang berbenah, tidak syukur-syukur menangkap seseorang. Dan Kejagung juga sudah menyelamatkan uang yang banyak sekali. Ya menurut saya sih masyarakat yang bisa menilai ya. Cuma saya bingung datanya dari mana ya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. ICW beri rapor merah. Kejagung pamer selamatkan uang negara 15 triliun. Kejaksaan Agung mendapatkan rapor merah dari Indonesian Corruption Watch terkait tindakan korupsi. Kejagung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Ali Mukartono meresponnya dengan memaparkan data kinerja yang telah dilakukan. Salah satunya menyelamatkan uang negara sebesar 15 triliun. Walaupun dalam penilaian kinerja yang dirilis oleh ICW tersebut, hasilnya kejaksaan lebih baik daripada lembaga lainnya. Namun, yang perlu digarisbawahi bahwa kita tidak bisa menjawabnya dengan argumentasi, ujar Jampitsus Ali Mukartono dalam keterangan tertulisnya pada Rabu 15 September 2021. Menurut Ali, salah satu cara untuk merespon ICW adalah dengan memaparkan data kinerja yang telah dilakukan. Salah satu kinerja yang dipaparkan yakni menyelamatkan keuangan negara sebesar 15 triliun. Jumlah penyelamatan keuangan negara pada semester 1 Januari sampai dengan Juni 2021 adalah sebesar 15 triliun 815 miliar 637 juta 658 ribu. Demikian bunyi poin 6 data Case Management System CMS Kejagung yang tertera dalam rilis. Berikut data CMS bidang tindak pidana khusus semester 1 2021. Jumlah penyelidikan sebanyak 820 kasus. Jumlah penyelidikan sebanyak 908 perkara. 3. Jumlah penuntutan perkara tindak pidana korupsi sebanyak 682 perkara. 4. Jumlah upaya hukum selama semester 1 Januari sampai dengan Juni berupa upaya banding sebanyak 153 perkara dan kasasi sebanyak 92 perkara. 5. Telah diterbitkan 386 surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan P48 dan telah melakukan eksekusi berupa bidang badan BA17-Pitsus strip 38 sebanyak 342 orang dan eksekusi denda dan uang pengganti D3 sebanyak 269 perkara.
6. Jumlah penyelamatan keuangan negara pada semester 1 Januari sampai dengan Juni 2021 adalah sebesar 15 triliun 815 miliar 637 juta. 7. Penerimaan negara bukan pajak BNPB dari bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan cabang Kejaksaan Negeri dan telah disetorkan ke kas negara sebagai BNPB selama semester 1 Januari sampai dengan Juni 2021 sebesar 82 miliar. Ali Mukartono menuturkan data di atas menunjukkan kinerja bidang tindak pidana khusus pada semester 1 2021 yang akurasinya lebih dapat dipertanggungjawabkan, walaupun data akan terus bergerak dinamis sesuai dengan real progress. Namun, ini dapat dijadikan sebagai panduan penjawaban penilaian evaluasi kinerja yang dilakukan lembaga lain terhadap kinerja kita, ucap Ali. Selain itu, Ali mengaku juga selalu meminta sekretaris Japinsus dan para direktur pada Jampitsus untuk memantau pergerakan individu jajarannya dan perkembangannya secara berjenjang. Dengan ini, diyakinkan dapat membentuk integritas diri pada jajarannya, karena tidak ada ruang atau kesempatan untuk bertindak di luar yang seharusnya, sebut Ali. Sebelumnya, ICW memberikan rapor merah kepada 3 aparat penegak hukum di Indonesia, yaitu KPK, Polri, dan Kejagung. Dalam pemberantasan korupsi, rapor merah itu diberikan ICW berdasarkan kinerja semester pertama 2021 dari pemantauan sejumlah media sejak Januari 2021 hingga 30 Juni 2021. Berikut data yang disampaikan ICW. Kejaksaan, kasus yang tertangani 151 kasus, tersangka yang ditangkap 363 tersangka, potensi kerugian negara 26,1 triliun. Kasus yang ditangani oleh kepolisian 45 kasus, tersangka yang ditangkap 82 tersangka, potensi kerugian negara 388 miliar. KPK, kasus yang ditangani 13 kasus, tersangka yang ditangkap 37 tersangka, potensi kerugian negara 331 miliar. Diketahui juga, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko resmi melaporkan peneliti Indonesia Corruption Watch ke Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri pada Jumat 10 September siang. 2 peneliti ICW yang dilaporkan adalah Egy dan Miftah. Muldoko sendiri langsung mendatangi gedung Bareskrim untuk membuat laporan itu, didampingi dengan kuasa hukumnya, Otto Hasibuan. Laporan itu resmi terregister dalam nomor perkara LPB 0541 Romawi 9 2021 SPKT Bareskrim Polri. Hari ini saya, Muldoko, selaku warga negara yang taat hukum, dan pada siang hari ini saya melaporkan saudara Egy dan saudara Miftah karena telah melakukan pencemaran atas diri saya, ujar Muldoko kepada wartawan di Bareskrim Polri di Jakarta pada Jumat 10 September yang lalu. Ia mengatakan bahwa dirinya telah membuka banyak kesempatan dan itikat baik bagi terlapor agar dapat meminta maaf dan mencabut pernyataannya itu. Namun demikian, hal itu dinilainya tak kunjung dilakukan. Karena itu langkah hukum dilakukan terhadap 2 peneliti ICW tersebut. Pantauan CNNindonesia.com, Muldoko membuat laporan tersebut dengan cukup cepat. Ia memberikan keterangan ke awak media sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat, sembari memberikan bukti terima laporan tersebut. Laporan ini berawal dari penelitian yang diterbitkan oleh ICW terkait dugaan perburuan rente di balik obat pandemi ini, Ivermectin. Muldoko kemudian melayangkan somasi sebanyak 3 kali. Kuasa hukum Muldoko, Otto Hasibuan, mengatakan ICW telah mengakui pernyataan yang mereka sampaikan sebagai misinformasi. Namun, ujar Otto, ICW enggan meminta maaf atas pernyataan tersebut. Namun, kuasa hukum Indonesia Corruption Watch, Muhammad Isnur, menegaskan kliennya telah berulang kali menjelaskan bahwa mereka tidak menuding pihak manapun yang mencari keuntungan dalam polemik Ivermectin. Isnur juga menilai Muldoko salah memahami konteks penelitian yang diterbitkan ICW. Menurutnya, kliennya menyoroti indikasi konflik kepentingan pejabat publik dengan pihak swasta dan individu. Sebelumnya, Kejaksaan Agung mendapatkan rapor merah dari Indonesia Corruption Watch terkait penindakan korupsi.
Kejagung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Ali Mukartono meresponnya dengan memaparkan data kinerja yang telah dilakukan. Salah satunya penyelamatan uang negara sebesar 15 triliun. Walaupun dalam penilaian kinerja yang dirilis oleh ICW tersebut, hasil kejaksaan lebih baik daripada lembaga lain. Namun, yang perlu digarisbawahi bahwa kita tidak bisa menjawabnya dengan argumentasi, kata Jampitsus Ali Mukartono dalam keterangan tertulisnya pada Rabu 15 September 2021. Menurut Ali, salah satu cara untuk merespon ICW adalah dengan memaparkan data kinerja yang telah dilakukan. Salah satu kinerja yang dipaparkan yakni penyelamatan keuangan negara sebesar 15 triliun rupiah.